Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak pimpinan dan anggota Muhammadiyah Ranting Pekirikan Talang Kabupaten Tegal yang saya hormati, bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat ridho dan rahmatnya kita bisa menghadiri pengajian pada malam hari ini. Yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang sholat taubat. Pernah nggak panjenengan mengamalkan sholat taubat, Pak? Belum pernah ya? Kenapa? Kayak nggak punya dosa apa ya? Sholat taubat itu sholat untuk apa, Pak? Kira-kira? Ya, sholat untuk bertaubat ya, untuk bertaubat dari dosa. Oke, mari kita bahas pada malam hari ini. Kita mulai dari anjuran bertaubat ya. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya salah dan dosa. Karena memang tidak seorang manusia pun di dunia ini yang bebas dari dosa dan kesalahan. Jadi siapapun orangnya, asal dia manusia pasti punya salah, pasti punya dosa. Seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti bersalah, pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa atau bersalah adalah orang yang rajin bertaubat. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bahkan orang yang takwa sekalipun itu bukan berarti orang yang nggak punya salah, Pak. Ya. Jadi orang yang takwa itu bukan berarti orang yang tidak memiliki dosa, melainkan justru salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang berdosa. Ya. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu orang yang berdosa, kemudian dia menyadari dosa dan kesalahannya dan segera mohon ampun atas dosa-dosanya itu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Bapak yang saya hormati, Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, ya, Ali Imran 135 ini, beliau mengutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW bersabda, begini Pak sabdanya, walladzi nafsi biyadih, law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya apa ini, Pak? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya itu maksudnya demi Allah. Ya. Nabi bersumpah, demi Allah. Menunjukkan keseriusannya. Menunjukkan betapa pentingnya akan disampaikan ini. Ya. Seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, kalian di sini maksudnya siapa, Pak? Ya kalian manusia ini, manusia.
pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan mendatangkan suatu kaum yang kemudian kaum tersebut berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Jika kita manusia ini nggak pernah punya dosa, nggak pernah punya salah, Allah kecewa, gitu kan? Akan diganti aja dengan kaum yang lain. Biar kaum yang lain itu yang berbuat dosa, tapi kemudian dengan dosa-dosa mereka itu mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka. Ini menjadi bukti bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dan untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun harus ada yang diampuni kan? Nah, Allah siapkan manusia. Makhluk yang bernama manusia untuk berbuat dosa dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Karena apa Pak? Bisa saja kalau Allah berkehendak, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Bisa saja Pak. Jika Allah berkehendak. Buktinya Allah sudah menciptakan apa? Malaikat. Malaikat itu kan makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Jika Allah berkehendak, bisa saja Allah menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang selalu berbuat dosa. Penuh dengan dosa-dosa. Buktinya Allah sudah menciptakan apa? Iblis, menciptakan setan. Ya. Itu. Jadi manusia ini ada di tengah-tengah antara malaikat dan setan, malaikat dan iblis. Maka ketika ada orang yang baik hati, ramah tamah, santun, dermawan, suka menolong orang lain, suka menyantuni anak yatim, biasanya komentarnya apa? Wah, orang ini seperti malaikat baiknya. Baik sekali ya orang ini, seperti malaikat. Ya. Tapi sebaliknya ketika ada orang yang jahat, kejahatannya keterlaluan, ya, mendolimi tetangganya, mendolimi saudaranya, bahkan keluarganya sendiri, anak istrinya didolimi, ya, disakiti, apa komentar orang biasanya? Orang itu kelakuannya kayak belis, gitu ya. Belis itu apa Pak? Belis itu katanya mbahnya iblis katanya, hanya istilah itu mbahnya iblis untuk menunjukkan betapa jahatnya orang itu. Ya. Itu jadi manusia ini bisa naik ke derajat malaikat karena baiknya, bisa turun ke derajat iblis karena buruknya. Nah, makanya tadi yang membedakan antara manusia yang baik dan yang tidak baik itu bagaimana mereka bertaubat. Itu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu siap mengampuni siapapun yang berdosa asalkan dia mau bertaubat. Hal ini ditegaskan lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ya, ayat 53. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya. Jadi Allah ya ini menyatakan berseru kepada hamba-hambanya yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas dalam melakukan kejahatan. Ya. Di dalam kitab Duratun Nasihin itu digambarkan ada orang yang ya, melampaui batas dalam kejahatan sampai memperkosa orang yang sudah meninggal gitu ya. Itu gambaran orang yang jahat itu diantaranya orang yang sudah meninggal diperkosa. Ya.
Seperti itu. Itu orang yang melampaui batas lah ya. Tapi di sini Allah menyatakan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Orang-orang yang melampaui batas itu pun jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat itu menyatakan begini. Hadhil ayatul karimatu da'watun li jami'il usati minal kafarati wa ghairihim ila taubati wal inabati ya. Ayat yang mulia ini berisi seruan kepada setiap orang yang berbuat maksiat baik kekafiran dan lainnya untuk segera bertobat kepada Allah. Jadi orang yang berbuat kekafiran sekalipun ketika dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Ya, orang yang berbuat kekafiran itu kan menentang hukum-hukum Allah. Enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, ya, mabuk, judi misalnya. Itu kan menentang hukum-hukum Allah. Tapi kalau mereka bertobat, Allah ampuni. Ya. Ini. Wa ahbaru bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru dzunuba jami'an liman taba minha wa raja'a anha wa in kanat mahma kanat wa in kasrat wa kanat misla zabadil bahri. Ayat ini mengabarkan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi yang ingin bertobat dari dosa-dosa tersebut. Walaupun dosa tersebut amat banyak bagai buih di lautan. Ini menurut Ibnu Katsir. Seberapa banyak pun dosanya, asalkan dia bertobat, pasti Allah ampuni. Itu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang tersebut melakukan dosa berulang kali? Dosa, tobat, minta ampun sama Allah, dosa lagi, minta ampun lagi, dosa lagi, minta ampun lagi, begitu seterusnya. Allah ampuni enggak orang seperti itu, Pak? Kalau ada orang seperti itu berdosa, taubat, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, terus menerus, itu Allah ampuni enggak, Pak? Kira-kira. Ki wong kaya ngledek. Ngledek kita ke. Dosa nggo dolanan tok, ya tobat nggo dolanan tok. Tobat apa itu namanya? Tobat sambel ya. Diampuni enggak? Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adnaba 'abdun dzamban faqala Allahumma ighfirli dzambi." Faqala tabaraka wa ta'ala, "Adnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabba yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambi." Tsumma 'ada wa adnaba faqala, "Ay rabbi ighfirli dzambi." Faqala tabaraka wa ta'ala, "Abdi adnaba dzamban fa'alima anna lahu rabba yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambi." Tsumma 'ada wa adnaba faqala, "Ay rabbi ighfirli dzambi." Faqala tabaraka wa ta'ala, "Adnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabba yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambi wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Ada seorang hamba, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ya. Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Lalu dia mengatakan atau berdoa, "Allahumma ighfirli dzambi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, "Hambaku telah berbuat dosa." Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka Allah mengampuni mereka, mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa. Lalu dia berdoa atau mengatakan, "Ay Rabbi firli dzambi." Wahai Rabb, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, "Hambaku telah berbuat dosa." Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa.
maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa. Lalu dia mengatakan, "Ai Rabbi firli dzambi." Wahai Rabb, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, "Hambaku telah berbuat dosa." Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Beramallah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni. Hadis riwayat Muslim. Berarti diampuni enggak orang-orang seperti tadi itu? Ya, tobat nggo dolanan, ya, diampuni Pak ternyata. Diampuni. Bahkan Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis tersebut ya, mengatakan begini. Wa annahu law taqarrara dzambu mi'ata marratin aw alfa marratin aw aksara wa taba fi kulli marratin qubilat taubatuhu wa saqatat dunubuhu walau taba anil jami'i taubatun wahidatun ba'da jami'an sahhat taubatuhu. Sampai situ ya. Seandainya seseorang berulang kali melakukan dosa hingga 100 kali atau 1000 kali atau lebih, ya, beribu-ribu kali, ya, lalu ia bertobat setiap kali berbuat dosa, maka pasti Allah akan menerima taubat setiap kali ia bertobat. Dosa-dosanya pun akan gugur. Jadi orang seperti tadi itu, dosa, tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Begitu berulang-ulang bahkan sampai ribuan kali, Allah ampuni dosa-dosanya dan dosa-dosanya gugur. Seandainya ia bertobat dengan sekali taubat saja, setelah ia melakukan semua dosa tadi, taubatnya pun sah. Dosanya diampuni. Orang melakukan dosa beribu-ribu kali, setelah beribu-ribu kali itu dia bertobat sekali saja, dosanya yang beribu-ribu kali itu sama saja, hapus, hilang. Itu seperti itu. Misal, contoh sederhana lah, panjenengan seneng nonton acara gosip di TV ya. Acara gosip itu kan menurut fatwa ulama kan itu haram, karena itu hibah, menceritakan aib orang lain. Tapi kan panjenengan senang nonton itu, ya, menarik. Wah ini cara menarik ini. Nah, setelah nonton selesai panjenengan taubat toh. Astagfirullahaladzim, kenapa saya nonton acara begituan ya? Dah taubat. Diampuni enggak? Diampuni Pak. Besok nonton lagi enggak? Nonton lagi, taubat lagi, besoknya nonton lagi, taubat lagi. Pak, itu seperti itu. Begitu murahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Ya, itu. Nah, kemudian salah satu cara ya, untuk bertaubat itu diantaranya dengan melakukan sholat 2 rakaat yang kemudian dikenal dengan istilah sholat taubat. Maksudnya kalau panjenengan dosanya banyak atau dosanya besar, merasa melakukan dosa yang besar atau merasa dosanya sudah banyak, kayaknya kurang mantep kalau tidak didahului dengan sholat, ya itulah maksudnya seperti itu. Meskipun sebetulnya secara lisan saya sudah cukup, ya bisa tadi Allahumma firli dzambi, ya, astaghfirullahaladzim, itu sudah cukup Pak. Gugur semua itu dosa-dosa hanya dengan ucapan itu. Ya, maka jangan sepelekan masalah ucapan di dalam Islam itu. Jangan sepelekan Pak. Ya, karena panjenengan bisa, mohon maaf, berhubungan suami istri setiap hari, setiap malam, selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun juga hanya karena ucapan kan, qabiltu nikah kan gitu ya. Kalau tidak ada ucapan itu ya nggak boleh gitu loh. Seperti itu. Panjenengan punya tiket surga, dijamin masuk surga itu hanya gara-gara mengucapkan apa? Syahadat. Ya.
seperti itu. Panjenengan terhapus dosa-dosanya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa hanya mengucapkan istighfar. Maka jangan sepelekan, lo kan kok ikut tobe. Dosanya diampuni. Ayo enak teman gitu, seperti itu. Niat ya, niat itu juga menentukan sekali ya. Jadi jangan sepelekan masalah ucapan di dalam Islam itu. Ya. Nah, tentang sholat taubat ini dijelaskan dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Ya. Sholatut taubati mustahabbatun bittifaqil madzahibil arba'ah. Sholat taubat adalah sholat yang disunahkan berdasarkan kesepakatan 4 madhab. Jadi maksudnya keempat madhab itu sepakat, baik madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali sepakat bahwa sholat taubat itu memang dianjurkan, disunahkan. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dzamban fayuhsinu tuhura tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini tsumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Tsumma qara'a hadhil ayah, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah" ila akhiril ayat. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Jadi maksudnya ketika kita berbuat dosa, ya, segera ambil air wudhu. Ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, ya, diniatkan dengan sholat taubat, kemudian bertaubat. Bertaubat itu dengan cara apa? Membaca istighfar. Setelah sholat, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya itu. Kemudian beliau membaca ayat surat Ali Imran 135 tadi ya, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah" dan seterusnya. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni Allah selain daripada Allah. Siapa yang mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ya, di akhir ayat kan ada penegasan begitu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, ini yang dijadikan dasar. Ada orang mengatakan kalau tobatnya mau diterima, syaratnya, salah satu syaratnya dia harus berhenti dari perbuatan dosa itu. Panjenengan melakukan dosa, misal minum, ya, mabuk, taubat. Kalau pengen diterima ya syaratnya setelah itu ya berhenti, nggak minum lagi. Ya. Panjenengan melakukan dosa apa? Judi, pasang nomor buntut, kali dapat, ya, kali dapat. Alhamdulillah dapat. Tapi setelah itu sadar, sekali ini saja, taubat. Syaratnya tidak boleh diulangi lagi. Cuman di kitab tafsir Ibnu Katsir penjelasannya begini. Lah bagaimana kalau dia mengulangi lagi? Jawabannya apa? Ya bertobat lagi. Berarti kembali ke hukum tadi, Pak. Ke hukum yang tadi yang Allah akan mengampuni dosa hambanya meskipun melakukannya berulang-ulang. Secara tidak langsung panjenengan kalau mabuk, ya, tobat, mabuk maning, tobat maning gitu loh. Itu seperti itu. Seperti itu lah, boleh tadi
Setelah berdosa, bertobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Yang penting apa? Yang penting kita punya kesempatan untuk bertobat. Kadang-kadang bagi sebagian orang bertobat saja kan nggak mau gitu, ya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bertobat. Ya. Jadi itu Pak. Jadi ketika ada orang mengatakan salah satu syarat diterimanya tobat adalah dia tidak mengulangi perbuatan dosanya itu. Sekarang pertanyaannya, apakah ada orang bisa begitu? Panjenengan nonton apa tadi? Gosip, bertobat, berhenti sama sekali tidak nonton. Ada? Enggak ada. Ya. Nonton sinetron itu jangan dikira itu maksiat itu kan. Tapi panjenengan kan nonton terus. Boleh enggak? Boleh asalkan tobat terus. Itu. Itu. Makanya bahkan orang yang dosanya numpuk sampai beribu-ribu kali tadi, hanya sekali bertobat diampuni semua. Cuma yang jadi masalah, kita punya kesempatan enggak untuk bertobat itu? Ya. Itu. Makanya senjata kita bertobatlah setiap saat. Itu Pak ya. Lah Allahnya sendiri yang mengatakan begitu kok. Nabinya mengatakan begitu kok. Ya, masa kita nggak percaya? Ya. Kita itu kan aneh. Katanya ikutnya Quran dan Sunnah. Qurannya mengatakan begini, Sunnahnya mengatakan begini. Lah loken gitu ya. Nabi mengqashar sholat ketika melakukan perjalanan 3 mil. Hadisnya sahih. Lah loken. Ya. Nggak percaya. Nabi menjamak sholat di Madinah bukan karena takut, bukan karena hujan, bukan karena bepergian. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Lah loken. Itu ya. Itu Pak ya. Jadi intinya Allah mengampuni dosa siapapun sebanyak apapun selama dia mau bertobat. Nah, itu seperti itu. Nah, salah satu cara bertobat adalah dengan melakukan sholat taubat. Nah, berkaitan dengan sholat taubat ini, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani itu seorang ulama dari Banten ya, atau sering juga dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Jawi. Ya. Ini ulama mazhab Syafi'i Pak. Ya, dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan ini yang belum lama namanya dijadikan salah satu nama jalan di Jakarta. Ada jalan Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menghormati beliau. Ya. Di kitab Nihayatuz Zain dijelaskan wa minhu sholatul taubati wa hiya rakaatani qabla taubati yanwi bihima sunnatut taubati. Wa tasihhani ba'daha wa taubatu wajibatun 'alal fauri walau min syahiratin wa ta'khiruha dzambun tajibut taubatu minhu. Salat yang tidak dianjurkan berjamaah diantaranya adalah salat taubat, yaitu salat 2 rakaat sebelum pertaubatan dengan niat salat sunnah taubat. Sah juga melakukannya sesudah pertaubatan. Maksudnya begini, sholat taubat itu tadi kan sholat dalam rangka untuk bertobat. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa, menyadari segera, oh saya tadi berbuat dosa, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian bertobat. Bertobatnya dengan cara apa tadi? Membaca istighfar. Tetapi kalau istighfar dulu baru sholat juga boleh, maksudnya begitu ya. Itu. Jadi sah juga melakukannya sesudah pertaubatan. Ya, sholatnya dilakukan setelah taubat, setelah istighfar. Ya. Taubat hukumnya wajib seketika itu juga, walau dari dosa-dosa kecil. Dan mengakhirkan taubat adalah berdosa
dan wajiblah ia bertobat darinya. Jadi tobat itu hukumnya wajib, Pak. Jadi ketika ada orang yang berdosa, misalnya tadi ya, panjenengan nonton acara tadi misalnya, lakukan dosa apapun lah ya, panjenengan tidak segera bertobat, panjenengan dosanya tambah. Tambah apa? Tambah karena tidak bertobat. Ya, sudah dosa, kok tidak bertobat? Ya tambah lagi dosanya karena tobat itu wajib. Tapi nanti begitu panjenengan bertobat, kedua dosanya itu langsung hilang. Gitu loh, seperti itu. Wajib dia bertobat. Ya, seperti itu. Melakukan sholat sunnah 2 rakaat untuk bertobat tidak termasuk mengakhirkan bertobat, karena sholat tersebut termasuk wasilah bertobat. Jadi kalau tobatnya ditunda, nanti saya tobatnya setelah sholat dulu 2 rakaat, itu termasuk tidak menunda. Karena sholatnya itu juga dilakukan dalam rangka untuk bertobat. Itu maksudnya begitu ya. Jadi sholat dulu baru bertobat boleh, ya. Bertobat dulu baru sholat juga boleh. Ya, kemudian faidatut taubati annaha haitsu shahat kafaratiz dzamba walau kabiratun qat'an fil kufri wa ghairihi wa qila qat'an fil kufri wa dhanna fi ghairihi. Faidah bertaubat adalah sebagai pelebur dosa, meski dosa besar, dan sebagai pemutus atas kekufuran dan sebagainya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan kita keluar dari Islam, menyebabkan kita kepada kekafiran, ketika bertobat maka putuslah kekafiran itu. Kembali lagi kepada Islam, otomatis hanya dengan cara bertobat. Dosa kekafiran itu apa misalnya? Meninggalkan sholat fardu secara sengaja dengan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Misal ada orang tidak sholat, ditanya, Pak, kenapa panjenengan nggak sholat? Sholat kan nggak wajib. Nah itu kafir itu. Dia kafir. Ijma ulama, kesepakatan ulama menghukumi orang seperti itu tuh kafir. Tapi begitu dia bertobat, kekafirannya putus, maksudnya begitu, hilang. Terus kekafiran itu juga disebabkan karena dia menentang ijma ulama. Hati-hati Pak, menentang ijma ulama. Misalnya, ijma ulama berpendapat bahwa khamr itu haram. Ya. Terus ada orang minum. Kenapa minum khamr? Khamr kan gak haram. Nah, berarti itu menentang ijma ulama, kafir itu. Ya. Haji itu menurut kesepakatan ulama, menurut ijma ulama harus ke Mekah, kan begitu? Harus ke Mekah, harus ke sana, ke Arab Saudi. Terus ada orang mengatakan haji sekarang nggak harus ke Mekah, di Jakarta cukup misalnya, di mana cukup? Lah itu berarti kafir itu. Ya, seperti itu. Ini penting ya, ucapan ini penting loh Pak, hati-hati. Jangan gampang mengucapkan sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya lah. Ya, seperti itu. Itu kekafiran. Namun demikian ketika kita melakukan dosa seperti itu, ketika bertobat ya hilang dosanya itu, kekafirannya hilang. Itu luar biasa tobat itu. Bahkan di sini An-Nawawi menegaskan begini, wa hiya min afdhalit taati. Tobat adalah paling utama-utamanya ketaatan. Ketaatan itu maksudnya ibadah. Jadi tobat itu ibadah yang paling afdol. Ibadah yang paling afdol itu taubat Pak. Berarti maksudnya begini, ketika kita berdosa, ya, kemudian kita bertobat, kita dapat 2 keuntungan. Keuntungan pertama Pak, dosanya diampuni. Keuntungan yang kedua Pak, dapat pahala. Pahala apa? Pahala ketaatan. Karena dengan taubat kita berarti memenuhi perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya, dalam surat At-Tahrim ayat 8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan semurni-murninya. Jadi bertobat itu perintah Allah. Maka ketika ada seorang hamba bertobat, berarti dia memenuhi perintah Allah. Memenuhi perintah Allah berarti merupakan bentuk ketaatan atau ibadah, dapat pahala. Itu Pak. Jadi itu hebatnya taubat Pak. Ya, maka jadikanlah taubat itu sebagai senjata kita. Mau tidur taubat, bangun tidur taubat, habis pergi kemana taubat. Kita jalan-jalan ya, mata kita kan sadar atau tidak sadar kan jelalatan, mencari yang bening-bening ya. Kayung bening ya. Nah, itu kan dosa Pak. Taubat. Nyari lagi nanti yang bening-bening, taubat lagi gitu. Jadi ketika kita bertobat kita dapat dua keuntungan, satu diampuni dosa-dosanya, yang kedua dapat pahala bertobat. Gitu. Nah selanjutnya bacaan istighfar sesudah sholat. Nah, setelah sholat tobat itu seperti apa? Bebas Pak. Panjenengan cukup mengucapkan Allahumma firli, sudah cukup. Ya. Astaghfirullah cukup. Bahkan Nabi itu kan setelah selesai sholat fardu kan istighfarnya hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Nabi seperti itu, mencontohkannya begitu. Karena apa? Nabi itu memang pengennya memberikan contohnya yang mudah-mudah. Perkara kita kemudian mencari yang sulit-sulit ya monggo itu seperti itu. Ya, astagfirullahaladzim boleh. Kalau mau seperti itu yang populer itu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira boleh. Tetapi ada istighfar yang paling utama, namanya apa Pak? Sayyidul istighfar atau penghulunya istighfar. Nah, di sini saya kutipkan Sayyidul istighfar, dasarnya adalah hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu istighfar adalah apabila engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kayaknya hafal kabeh ya Pak. Dulu kayaknya diamalkan terus ya. Nah sekarang udah mulai lupa ini. Itu Pak, diamalkan lagi Pak. Ini ternyata manfaatnya sangat besar. Ya. Diamalkan lagi Pak ya. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Ini ibu-ibu Aisyah mengamalkan ini. Setiap pengajian mesti dibacakan ini. Ya. Dulu kayaknya ini juga pernah ya. Sekarang kayaknya nggak pernah lagi ya. Fadilahnya apa Pak? Ini perhatikan ya. Rasulullah SAW menjelaskan fadilah bacaan Sayyidul Istighfar tersebut sebagai berikut. Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata mi yaumihi qabla ayyumsiya fa huwa min ahlil jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha wa mata qabla ayyusbiha wa huwa min ahlil jannah. Barang siapa mengucapkannya pada siang hari dan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Jaminannya Pak. Ya.
jaminannya. Kalau bacanya siang terus sorenya mati, ya surga. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan meyakininya, lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Sebelum tidur panjenengan baca Sayyidul Istighfar, ternyata bablas tidurnya, ya, meninggal, surga. Loh, masa baca begitu tok? Tadi saya katakan yang namanya bacaan itu, ucapan dalam Islam itu sangat menentukan. Ya, jangan anggap sepele bacaan, ya, ucapan seperti itu. Gitu ya Pak ya. Monggo, kalau kita ada waktu luang, ada waktu longgar, ya doanya ini. Tapi kalau panjenengan baca doa yang tadi pendek-pendek pun boleh, nggak apa-apa, sama saja. Cuman kualitasnya beda, ya, seperti itu. Nah, sekarang kapan waktu sholat taubat, Pak? Kapan waktu sholat taubat itu? Ya, ketika kita ya mau bertobat atau kita berbuat dosa, segera bertobat, ya saat itulah kita melakukan sholat taubat. Jadi sholat taubat tidak ada ketentuan waktunya. Ya, sholat taubat bisa dilakukan setiap saat, baik pagi, siang maupun malam. Dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Dasuki dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki, ya. Ini salah seorang ulama mazhab Syafi'i kalau nggak salah. Qala Iyadun, kalau nggak Syafi'i ini Maliki ini. Ya, tapi intinya itulah ya, di dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki ini dijelaskan qala Iyadun dawatus sababi salatu indal khuruji lisafari wa indal qudumi minhu wa inda dukhulil masjidi wa indal khuruji minhu wal istikharatu wal hajatu wa bainal adhani wal iqamati wa inda taubati min dzambi wa inda taubati minadz dzambi rakaatani. Qadhi Iyad berkata, salat-salat yang memiliki sebab tidak ada batasan waktunya. Misalnya, sholat ketika keluar untuk bepergian atau sholat safar, kemudian sholat tahiyatul masjid ketika keluar masjid, sholat istikharah, sholat hajat, ya, sholat antara adzan dan iqamah, sholat taubat, itu termasuk sholat-sholatnya nggak punya waktu. Nah, ketika sholat ini sholat khusus, sholat yang dilakukan karena alasan khusus, yang tidak punya waktu khusus juga, maka menurut para ulama, sholat itu bisa digabungkan niatnya dengan sholat sunnah yang lain yang ada ketika itu. Sama seperti sholat istikharah kemarin, sama seperti sholat tahiyatul masjid, sama seperti sholat sunnah wudhu. Maka panjenengan ketika besok mau sholat subuh, sebelum sholat subuh ada sholat apa? Sholat qobliyah subuh kan? Nah, panjenengan masuk masjid juga dituntut untuk sholat tahiyatul masjid. Panjenengan juga saat itu habis berwudu, panjenengan juga dituntut atau dianjurkan untuk sholat sunnah wudu. Bagaimana cara mengamalkannya? Sholat qobliyah subuh diniatkan sekaligus dengan sholat tahiyatul masjid, diniatkan sekaligus dengan sholat sunnah wudu. Ketika panjenengan bingung untuk memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu, niatkan sekaligus dengan sholat istikharah. Ketika panjenengan saat itu mau bertobat, niatkan sekaligus dengan sholat taubat. Jadi sholat taubat sama seperti sholat istikharah, dilakukan tidak perlu menambah sholat, tapi cukup menambah niat dan menambah doa. Seperti itu. Seperti sholat istikharah begitu. Sholat istikharah itu dilakukan tidak harus menambah sholat, tapi cukup menambah niat dan nanti setelah sholat ditambah dengan doa istikharah. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Lah ya itu. Maka niat itu kalau kita membaca ya. Kalau kita membaca di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya, Imam Nawawi menyatakan para ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Ya,
Ini nanti ada ulama yang berijtihad, afdolnya itu dilafatkan, itu tidak wajib. Yang wajib itu di dalam hati. Nah, sehingga ketika panjenengan sholat dengan bermacam-macam niat itu diniatkan dengan lesan memang agak repot juga. Ya. Iya, maka cukup di dalam hati. Iya. Ya termasuk tadi istighfar itu misalnya meskipun panjenengan melakukan dosa, misalnya panjenengan hari ini ya ngitung, saya tadi dosanya apa saja, oh ya tadi melakukan ini saya, ini. Terus istighfarnya satu-satu ya nggak perlu. Istighfar untuk perbuatan ini, sekali istighfar untuk menghapus dosa, seperti itu. Ya, mudah Pak sebetulnya. Sebetulnya syariat itu mudah, hanya kadang-kadang kitanya yang mempersulit diri. Gitu ya, Pak ya. Jadi monggo mulai sekarang mari kita amalkan sholat taubat, tidak perlu menambah sholat. Nanti panjenengan ketika malam hari bangun sholat tahajud, niatkan sekaligus dengan sholat taubat. Eman-eman, ya seperti itu. Ya, besok lagi sholat duha, niatkan sekaligus dengan sholat taubat. Ya. Sehingga kita benar menjadi orang yang bersih, benar-benar bersih dari dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Sehingga suatu ketika kita diambil, kita dalam kondisi bersih, tidak punya dosa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.